Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman kelas B, Hukum Perbankan dan Jaminan. Selamat pagi Ibu Diana Napitupulu, SHM HMKN, selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Kembali lagi bersama saya, Karel Nehemia Monangan Simanjuntak dengan NIM 18400-534 yang akan melanjutkan pembahasan materi mengenai LKBB, yaitu pegadaian. Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dana yang menjadi masalah, terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau, kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Namun untuk keperluan sangat penting terpaksa harus kita penuhi dengan berbagai cara seperti peminjaman dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi. Apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil, tidak jadi masalah karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat. Seperti meminjam ke tetangga, terus pinjaman online atau pinjol, terus dan peminjaman lainnya ke berbagai lembaga keuangan yang ada. Terus bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cepat, yaitu dengan cara menjual barang berharga mereka tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat didapatkan atau dapat terpenuhi dengan segera. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang akan diperoleh pun terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan di atas, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang-barang yang dapat dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat dapat melunasi peminjamannya tersebut. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak ataupun tidak bergerak, yaitu motor, mobil, tanah, sawah, dan rumah, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, di mana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Definisi gadai dalam agama Islam atau hukum Islam disebut juga dengan ran, yaitu suatu perjanjian yang digunakan untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. Ran juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syariah sebagai jaminan, sebagai pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pengertian gadai adalah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.
dan barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang, kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku 3 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum gadai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pembahasan tentang pokok-pokok perbankan yang ada di dalamnya, mengatur perbankan syariah, memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah dengan berbasis bagi hasil. Dasar hukum gadai yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Peraturan ini menjadi salah satu peraturan yang menguatkan status pegadaian sebagai perum atau perusahaan umum dan masuk pada wilayah BUMN, tepatnya di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dasar hukum gadai yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 pada pasal yang ke-6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan yang ada. Yang dasar hukum gadai yang keempat itu ada di dalam pasal 1150 KUA Perdata sampai dengan pasal 1160 KUA Perdata yang berada di dalam buku 2 KUA Perdata. Dalam pasal ini semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari pegadaian. Ada beberapa unsur pokok gadai yang perlu kita ketahui bersama, yakni yang pertama adanya karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur si pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Terus, apa aja sih sifat-sifat umum dari usaha gadai atau pegadaian tersebut? Yang pertama, objek gadai adalah barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, bersifat kebendaan yang bisa memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan. Yang ketiga, benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai. Keempat, pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual benda gadai. Yang kelima, gadai adalah hak yang didahulukan. Dan yang keenam adalah hak gadai tergantung pada perjanjian pokok. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah sebuah pegadaian atau usaha gadai atau asal mula bagaimana sih pegadaian itu ada di Indonesia, bagaimana sih usaha gadai atau pegadaian itu tercipta di dunia ini. Yang pertama, usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda atau VOC, di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk menjaminkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara menurut Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status dinas pegadaian. Dalam sejarah dunia, usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah daratan Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC, usaha pegadaian dibawa masuk ke dalam Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara atau PN Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP.1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, perjan pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum atau perusahaan umum pegadaian. Selanjutnya itu mengenai apa aja sih keuntungan usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang pinjol atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang lainnya.
atau tukang pinjol atau tukang rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana. Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan. Masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dapat dalam waktu yang singkat dapat terpenuhi dengan segera. Jaminannya pun cukup sederhana. Sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang, dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya. Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan. Dalam hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat secara rinci atau serinci mungkin tentang penggunaan uangnya tersebut. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya sangat mudah atau tidak berbelit-belit. Yang kedua, persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjamkannya tersebut digunakan untuk apa. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya sendiri. Terus mengenai besarnya pinjaman. Dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang-barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminkan, pihak pegadaian memiliki alih-alih taksir. Misalnya jika yang dijaminkan adalah sebuah televisi merek X, keluaran tahun berapa, dan tipenya jenis apa, maka si ahli taksir itu dapat dengan cepat menaksir berapa harga nilai real televisi tersebut. Tetapi yang jelas, nilai taksiran pasti lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah di bawah harga pasar. Di samping itu, pihak pegadaian juga mempunyai timbangan serta alat ukur tertentu, misalnya untuk mengukur karat emas atau gram emas. Tujuan akhir dari penilaian ini adalah untuk menentukan besaran jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Setelah kita mengetahui berapa besar jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan, dapat kita pinjam di Perum Pegadaian, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis barang jaminan. Jadi bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari Perum Pegadaian, maka yang penting diketahui adalah masalah barang apa yang dapat dijadikan jaminan. Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang-barang atau benda-benda perhiasan seperti emas, perak, intan berlian, mutiara, platina, dan jam. Yang kedua, barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, termasuk bajet dan bemo, terus sepeda motor, sepeda biasa, termasuk becak. Yang ketiga, barang-barang elektronik antara lain televisi, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik, dan lain sebagainya. Terus mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal motor. Yang kelima, barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa pakaian, permadani, atau kain batik. Yang kedua, barang-barang pecah belah. Dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan segera dilelang sebagai penggantinya. Setelah itu kita masuk kepada prosedur sebuah peminjaman di pegadaian. Yang pertama, nasabah datang langsung ke bagian informasi
Untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal atau bunga pinjaman. Yang kedua, bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. Yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian baru ditetapkan nilai taksir barang tersebut. Yang keempat, setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada calon peminjam. Yang kelima, jika calon peminjam setuju maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh sebuah pinjaman. Berikut surat bukti gadai. Terus untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang kedua, pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya, dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang. Yang ketiga, pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya. Yang keempat, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. Yang kelima, hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah, dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya masih lebih akan dikembalikan kepada nasabah. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kegiatan pegadaian lainnya. Yang pertama, melayani jasa taksiran bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai real barang-barang berharga miliknya. Yang kedua, melayani jasa titipan barang bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Yang ketiga, memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Yang keempat, ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, and transfer. Yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian merupakan usaha peminjaman uang dengan sistem gadai, sedangkan usaha lainnya merupakan usaha penunjang kegiatan pokok perum pegadaian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.